قرآن كريم إن سألت عن إلهي فهو رحمن رحيم أو سألت عن نبي فهو إنسان عظيم أو سألت عن كتابي فهو قرآن كريم أو سألت عن كتابي فهو قرآن كريم شكوت إلى وكيعي سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي ونور الله لا يهدى العاصي الحمد لله الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم إن سألت إلهي فهو رحيم أو سألت عن نبي فإنسان عظيم أو سألت عن كتابي فهو قرآن كريم أو سألت عن كتابي فهو قرآن كريم إن سألت Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat kesempatan, kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa bersama-sama untuk mengisi taklim di Sabua. Setiap pekan insya Allah ada faedahnya bersama dengan Ustadz kami Al-Ustadz Dwi Hudoyono SHLC Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah sudah berada di Sabua dan kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Dan kita berharap juga untuk antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita sudah tahu bersama untuk tema kita pekan ini adalah tentang kita coba untuk mereview refleksi karena sudah tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2022. Jadi kita coba untuk merefleksi tentang kita sendiri, seperti itu ya. Jadi tema kita adalah tentang refleksi di akhir tahun. Dan untuk antum semuanya,
yang lagi serasa dengan kami, terima kasih banyak yang masih stay di frekuensi kami, dan juga yang sekarang lagi menyimak kami di akun Facebook live streaming kami. Dan nanti ada beberapa poin, insya Allah Ustadz Abu Aisyah akan menyampaikan poin-poinnya tentang refleksi akhir tahun ini. Jadi untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita menyimak, kita mendengarkan taklim di Sabua yang disampaikan oleh Ustadz Dwi Hudoyono SHLC Hafizullah. Kepada Ustadz kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani wa salatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits asli sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata'in. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji hanya milik Allah. Kembali kita memuji dan banyak bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat karunia yang tak terhingga yang kita rasakan hingga malam hari ini. Nikmat sehat, kesempatan, kemudahan, kekuatan, dan juga nikmat hidayah di atas dinul haq Islam, dan juga di atas petunjuk sunnah Nabi teladan kita bersama Muhammad SAW. Alhamdulillah, tidak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sekarang tahun pun akan segera berganti dengan tahun yang baru lagi. Tentunya banyak kesan dan juga pelajaran dan juga pengalaman yang kita lalui bersama di tahun yang hampir habis ini, tinggal menunggu beberapa hari ke depan ini, dan nanti kita akan masuk kepada tahun yang baru, ya. Dan kita harapkan bahwa tahun yang baru ini kita ibaratkan seperti buku, ya, kita buka lembaran baru lagi, buku yang masih putih, tinggal kita mau tulis apa, tinggal kita mau isi dengan apa, dan seterusnya. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun yang sudah kita lalui ini, yang kemarin terutama, kalau ada di antara kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan taufik untuk bisa mengisinya dengan memperbanyak ladang kebaikan, ladang amal soleh, mari kita banyak memuji kepada Allah dan sholihat. Segala puji bagi Allah. Dan kita juga banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita langgar, ya. Mari kita bermuhasabah. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita untuk bagaimana bisa, ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk tidak lagi mengulangi masa-masa kita yang tidak baik. Di tahun yang baru ini mari kita buka lembaran baru dan kita mencoba untuk bisa memulai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sekarang masih membersamai kita, nikmat usia, ya. Nikmat usia umur yang merupakan modal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, kesempatan, termasuk nikmat masa muda yang sekarang kita telah miliki, yang kita miliki, dan juga nikmat masa luang kita, termasuk nikmat kekayaan kita. Mari semua nikmat yang melekat pada diri kita, kita upayakan sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan malah semakin menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, Rasulullah pernah memberikan kepada kita pesan, ya, untuk kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah, walaupun kita terkadang mungkin jauh daripada ketaatan, mungkin kita jauh daripada kesolehan. Dan jangan kita langsung memutuskan kalau begitu mendingan saya meninggal saja. Atau mungkin di antara kita yang hidup sekarang merasakan zaman yang dimana fitnah begitu menyambar-nyambar di sana kemari. Lantas kita, kalau begitu mendingan saya meninggal saya dan seterusnya. Tidak. Tapi Rasul memberikan kepada kita arahan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta
janganlah salah seorang di antara kalian berharap, berangan-angan ingin mati. Ya. Imma munsi'ah, ya, boleh jadi kehidupan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, fala'allahu yasdad, yang dengannya menambah kebaikan-kebaikan bagi kita, menambah pundi-pundi amal kita, menambah tabungan-tabungan untuk akhirat kita. Boleh jadi. Wa imma munsian, kalau ternyata Allah takdirkan kita termasuk orang yang buruk, ya, orang yang mungkin banyak melakukan kesalahan, fala'allahu yasta'tib. Boleh jadi kesempatan usia yang Allah berikan kepada kita, ini adalah kesempatan untuk kita bagaimana menyesali perbuatan kita, dan kita berusaha untuk menjadi ke depan lebih baik lagi, untuk bertobat kepada Allah dan seterusnya. Jadi jangan sia-siakan nikmat usia, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, dan kita optimis kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita tadaburi lagi tentang bagaimana kenikmatan bergantinya waktu, ya, baik itu hari, bulan ataupun tahun, termasuk bergantinya siang dan malam juga. Ini kalau kita pelajari dan kita tadabbur dengan Al-Quran, ini juga merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana waktu-waktu tersebut kita diperintahkan untuk menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di antara kita di waktu siang tidak sempat melakukan kebaikan, ketaatan, Allah berikan kesempatan di waktu malamnya untuk kita bisa mengqadha'nya, untuk kita bisa mengejar ketertinggalan kita di waktu siangnya. Kalau di antara kita, ya, di waktu malam tidak sempat melakukan kebaikan-kebaikan, Allah berikan kesempatan di waktu pagi atau siangnya untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 62, Allah katakan, wa huwallazi ja'ala laila wan nahar, dan dialah Allah yang menciptakan, ya, waktu malam dan juga siang, khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura, ya, sebagai cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai hamba untuk mengambil pelajaran, ya, pergantian waktu malam dan siang, untuk kita bisa mengambil pelajaran dan agar kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan kita waktu siang untuk kita mencari ma'isyah, waktu malam kita untuk kita istirahat dan seterusnya, ya. Dan inilah di antara juga untuk ibadah-ibadah juga ini di waktu siang dan juga malam. Nah, dari sini mari kita bermuhasabah juga di akhir tahun ini, bagaimana kita kembali mengingatkan tentang pentingnya waktu bagi seorang muslim. Kalau kita perhatikan Al-Quran, kita akan dapatkan beberapa isyarat-isyarat tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pentingnya waktu, dengan Allah bersumpah dengan beberapa waktu yang ada. Misalnya Allah mengatakan bersumpah dengan waktu, ya, wadduha, demi waktu duha, atau walail, demi waktu malam, wasyams, ya, demi matahari, artinya di waktu siang, wal fajar, demi waktu fajar. Dan yang paling dahsyat ayat yang menunjukkan tentang pentingnya waktu, ya, sampai Imam Syafi'i mengatakan lau unzila hadhihi surah lakafathu, kalau sekiranya Allah menurunkan surat cuma ini saja sudah cukup bagi kita orang beriman untuk menjadikan sebagai pelajaran agar dia bisa bahagia dan beruntung, tidak menjadi orang yang merugi. Allah menyebut turunkan surat Al-Asr, wal Asr, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia secara umum adalah orang-orang yang dalam lingkaran kerugian. Ini Allah sudah prediksikan, memang manusia itu kebanyakan dalam kerugian. Nah, di situ Allah tidak menutup hanya sampai di situ. Allah berikan kepada kita solusi. Bagaimana agar kita keluar daripada lingkaran kerugian? Illal ladzina amanu, kecuali kalau mereka beriman dengan rukun imannya, baik kepada Allahnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan juga hari kemudian, dan juga takdir baik dan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman dengan rukun iman yang ada. Ternyata sekedar beriman juga belum mengeluarkan kita daripada lingkaran orang-orang yang merugi. Sebelum kita wa amilus solihat, sebelum kita membuktikan keimanan kita dengan amal soleh, kita amalkan rukun Islam kita, ya, syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, bahkan haji bagi yang berkemampuan. Kemudian itu pun masih dalam lingkaran kerugian kalau dia belum melaksanakan yang 3, ya, wa tawassaw bil haq,
saling bernasihat ya kepada kebaikan, kebenaran kepada sesama kita. Inilah Islam, Masya Allah. Islam inginkan bahwa pribadi-pribadi muslim ada pribadi yang tidak hanya soleh li nafsi, hanya menjadi orang yang soleh untuk dirinya saja. Tapi bagaimana dia menjadi agen di mana dia berada soleh li ghairihi, bagaimana dia menjadikan kesolehan juga kepada yang lainnya. Dia bisa tularkan kepada yang lainnya. Dia bisa ajak yang lain juga untuk bisa menjadi orang yang baik juga. Karena ini merupakan salah satu rangkaian agar menjadi orang yang beruntung. Kemudian wattawassaw bis sabr, dan saling berpesan, bernasihat kepada kesabaran. Karena ini penting bahwa memang dalam kehidupan dunia tentunya banyak ujian-ujian ya, dan kita perlu memperbanyak kesabaran. Dan kita saling menyabar-nyabarkan dengan saudara kita, apalagi yang mendapatkan ujian, musibah dan seterusnya. Ya, dan tentunya di sini sabar yang dimaksud adalah mari kita saling menguatkan sabar di atas ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan Allah, termasuk sabar dalam menghadapi musibah yang ada. Nah, ini di antara pesan nih sebetulnya yang Allah inginkan kepada kita, bagaimana kita sebagai pribadi muslim memperhatikan waktu dengan baik. Kemudian Allah kuatkan lagi ketika menyebutkan bersumpah dengan asyam ya, dengan demi matahari, maksudnya di waktu siang ya, dengan bagaimana cahaya matahari begitu terangnya. Di situ di ayat yang ke-9 dan 10 Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah ya, celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Imam Al-Qatadah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa maksudnya orang-orang yang membersihkan jiwanya adalah orang yang bagaimana berusaha mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya bersih, hatinya bening. Ya. Dan merugilah orang-orang yang mengotori hatinya, yaitu bagaimana mengisi hari-hari dengan melakukan larang-larangan Allah Subhanahu wa taala atau kemaksiatan sehingga membuat hatinya gelap. Oleh karena itu inilah secara umum bahwa Allah inginkan kepada kita bagaimana hendaknya kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita dengan ketaatan, kebaikan, agar hati kita semakin baik, hati kita semakin bening, dan jauh daripada kegelapan. Kemudian juga di antara pesan juga di akhir tahun ini juga, mari kami mengajak kepada diri kami dan kita semua untuk banyak-banyak mensyukuri nikmat yang selain tadi ya, daripada usia, umur, masa muda, kesempatan, kekayaan, yaitu nikmat yang sekarang melekat pada diri kita juga, yaitu nikmat anggota badan kita yang sekarang Allah berikan kepada kita ya. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat mampu berbicara, tangan, kaki dan seterusnya. Mari kami mengajak kepada diri kita semua bagaimana di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk semakin taat kepadanya. Kita gunakan mata kita untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan pendengaran kita untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan lisan kita, mulut kita untuk senantiasa berbicara kecuali yang baik-baik saja. Kemudian kita gunakan untuk mengajak kepada kebaikan. Kita gunakan untuk banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an. Ya, ini juga di antara bentuk kesyukuran kita dengan nikmat lisan kita, termasuk tangan kita. Gunakan untuk menolong orang, membantu orang, bukan malah menzalimi orang. Kaki kita juga kita gunakan untuk melangkah kepada tempat-tempat yang Allah ridhoi. Ya, bukan malah kita pakai untuk menendang atau berbuat kezaliman dan seterusnya. Ini di antara juga salah satu cara untuk kita bersyukur atas nikmat yang anggota badan yang melekat pada diri kita. Dan mari kita berkaca daripada nasihat para salaful ummah kita. Contohnya dari sahabat Maimun bin Mihram radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa hendaknya kita mari bermuhasabah ya, banyak bermuhasabah tentang aib yang kita miliki ya. Jangan kita sibuk memikirkan atau melihat atau mencari-cari aib orang lain ya. Kita ini banyak aibnya ya. Kita ini banyak dosanya, banyak salahnya, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena sayangnya Allah kepada kita, mungkin tidak ada orang yang memuliakan kita dan seterusnya. Makanya mari syukur nikmat tersebut dan tutup aib kita
dan jangan suka mencari aib-aib orang lain atau saudara kita. Nah, ini mungkin beberapa pesan ya untuk refleksi kita di sesi yang pertama. Semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Wa'alam. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk segmen awal kami. Dan ini Masya Allah, ini tema kita tentang refleksi akhir tahun. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya harus ditanyakan, kira-kira kedepannya bagaimana. Dan itu sebenarnya kita yang tahu sendiri ya Ustadz ya. Hanya saja mungkin ada sedikit masukan-masukan atau apa yang harus kita kerjakan lagi, lebih giat lagi gitu, lebih istiqomah lagi seperti itu ya. Jadi kami menunggu, silahkan yang mau bertanya kami mengundang di 081 222 161 925. Bagi yang sekarang lagi stay di mobil, di rumah, lagi mendengarkan radio, jadi kita tunggu pertanyaan antum di WA juga boleh, di nomor kami di 081 222 161 925, atau bisa langsung ketik di kolom komentar kami di live streaming Facebook kami. Tetap satu rasa di Belas Mawon FM, Antum Radio. My respect and my honor to who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who used to feed you and always be with you? When you were sick, stay up all night, holding you tight. That's right, no other. My mother. Who should I take good care of, giving all my love? Who should I think the most of after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. Cibi, langsung pulang nih. Oh iya, hati-hati Joy. Oke sip, dadah. Cil. Kenapa? Kalau keluar rumah itu ada DP doa. Saya kira nggak ini panggil ada yang saya lupa atau apa? Doa apa lagi ini? Ada DP doa ini kalau macam keluar rumah. Bagaimana doa? Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Cuma pendek. Dipendek sekali. Iya, ngapal rabu-rabu itu nggak saya. Tapi bisa ini. Kepala aku cepat. Ini sab, ilpi. Cok, boleh membacakan ulang lagi? Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Oh, kalau begitu nanti tulisakan saja ya, supaya saya bisa hafal nih di rumah ya. Saya SMS saja, oke? Oke. Tapi untuk sementara sebelum baca. Ikut saja saya apa yang tadi saya bilang. Oke. Dadah. Waalaikumsalam. Cause who used to hug you and buy you new clothes? Ya akhi, jangan lupa kalau keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dan balik ke rumah bacalah Bismillahi walajna wa bismillahi kharasna wa ala rabbina tawakkalna. Dan jangan lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Pesan sunnah ini dipersembahkan oleh Ikhwal Lesmawan. Thank you Allah for my mother. Yes, well done. The Prophet ﷺ told us that we must obey Allah and His Messenger at all times. But after that, who else did He tell us to listen to and be close to? Oh, sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
of the world. Islam will unite us all. Sing, children of the world. Come together and hear the call. Sing, children of the world. Islam will unite us all. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Baik, masih bersama kami Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Dan alhamdulillah kita sudah di segmen kedua untuk melanjutkan tema kita tentang refleksi akhir tahun. Dan ini yang menarik tentang penyesalan bagi kita ya, yang semasa hidup kita tidak berbuat kebajikan. Seperti itu Ustaz ya. Baik, dan sekali lagi untuk antum semuanya mau bertanya silahkan. Kita menunggu nanti dapat refleksi ya dari kita di sini insya Allah. Dan yang bertanya kami menunggu di 081-222-161925 untuk yang sekarang lagi stay di radio dimanapun antum berada, dan yang sekarang lagi menyimak kami di live streaming bisa langsung di ketik di kolom komentar kami. Baik, untuk itu langsung saja kita mendengarkan Taklim di Sabua tentang penyesalan dari kita ini, orang-orang yang tidak memanfaatkan semasa hidup untuk berbuat kebajikan. Seperti itu. Tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Baik, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berpesan kepada kita, innamal a'malu bil awakhir. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Dan kita juga berharap bahwa akhir baik tahun kita ini dalam kita tutup dengan kebaikan ya. Jangan kita tutup dengan akhir tahun kita dengan hal-hal yang tidak baik malah ya. Sebagaimana kita harapan kita bahwa kita mau menutup usia kita juga dengan kebaikan-kebaikan. Karena tergantung di akhirnya. Walaupun orang awalnya berbuat banyak kebaikan-kebaikan, kalau di akhirnya ujungnya adalah berbuat keburukan, itu adalah su'ul khotimah. Akhir yang buruk. Dan kita dalam doa kita kan seperti itu, harap kita adalah bagaimana wafat dalam keadaan husnul khatimah, daripada akhir kehidupan yang baik. Ini harapan kita semua. Makanya mari kita banyak berdoa kepada Allah juga supaya Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kepada kita petunjuk jalan-jalannya untuk terus bisa berbuat kebaikan, dan semoga Allah menutup usia kita dengan kebaikan. Nah, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana menyesalnya orang-orang yang tidak memanfaatkan masa hidupnya untuk berbuat kebaikan. Dan ini baru mereka rasakan ketika mereka sudah meninggal. Mereka ingin agar mereka dikembalikan lagi ke dunia dan mereka bisa berbuat baik lagi. Allah gambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100 ya. Allah katakan hatta idza jaa ahadahumul maut ya. Sampai ketika datang kepada mereka kematian menjemput mereka, menghampiri mereka, qala rabbirji'u, ya Rabb kembalikan aku ke dunia lagi ya. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh lagi sebagaimana yang dulu kami tinggalkan. Ada kesempatan beramal soleh di dunianya, tapi dia dimanfaatkan. Dia ingin lagi beramal soleh yang dulu kami tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah perkataan yang mereka ucapkan tapi tidak berfaedah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzah,
ini alam barzah, alam kubur, yang membentengi mereka, menutup mereka sampai nanti hari berbangkit, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih hidup, alhamdulillah. Nah, mari kita gunakan untuk terus berbuat kebaikan, terus berpikir untuk kebaikan, dan semoga niat-niat baik kita juga semoga terhitung sebagai kebaikan. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kepada kita tentang hakikat dunia. Dalam sebuah hadis pernah sahabat yang mulia, putra daripada Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ketika itu dipegang pundaknya oleh Rasulullah SAW, dipegang pundaknya, diberikan isyarat bahwa ada yang Rasul mau sampaikan sama dia ini. Kemudian kata Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau mengatakan, Rasul memberikan kepada saya pesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang orang yang asing dan orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang asing, ya, kita asing di sini karena ya kita ya bukan orang, sepertinya bukan di sini, ya, artinya aslinya kita ini di sana, ya, di akhirat, artinya tempat asal bapak kita Adam. Kemudian seperti orang yang berpergian, orang yang safar. Artinya orang safar itu tentunya bukan di situ tujuan akhir, bukan. Ada yang dituju. Ya, ada yang dituju. Makanya kemarin pernah kita bacakan sebuah doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Allahumma ja'al dunya, Allahumma aslih li dunya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, jadikanlah, perbaikilah urusan dunia saya, ya Allah, karena di situ saya hidup. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan akhiratku, ya Allah, karena di sana nanti kami akan kembali. Saya akan kembali di sana. Nah, ini kita dalam perjalanan. Jadi kita semua perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menuju kepada Allah, tinggal tunggu saja kapan waktunya. Oleh karena itu, dari situ Rasulullah lanjutkan lagi memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, mengatakan, khud min sihatika qabla saqamika. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Ya, selama masih sehat, gunakan untuk berbuat kebaikan. Wa khud min hayatika qabla mautika. Manfaatkan masa hidupmu sebelum kematianmu. Nah, ini juga pesan yang Rasulullah sampaikan kepada beliau, sahabat ini. Oleh karena itu, mari kami juga berikan kabar gembira juga bagi kita atau teman-teman yang mungkin selama ini mungkin khilaf ya mungkin terjatuh dalam kelalaian dan seterusnya. Jangan berputus asa, ya, terus kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah itu akan merahmati kita dan Allah akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang indah, dengan seruan yang indah, seruan penuh cinta, seruan ubudiyah kepada hamba-hambanya yang Allah ciptakan. Kita ini ciptaan Allah, dan Allah tahu tentang bagian tabiat kita yang kadang jatuh dalam kesalahan dan kita suka berbuat salah. Allah panggil, dan Allah suka kepada hamba-hambanya yang dulunya mungkin berbuat salah, kemudian segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil bagi kita-kita yang terkadang melampaui batas, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan panggilan-panggilan yang penuh cinta. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55. Ini Masya Allah, ini ayat ini banyak orang-orang yang terinspirasi sampai mereka bertobat dan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Ya, katakanlah, ya, wahai hamba-hambaku, ya. Jadi Allah masih anggap kita hamba, ya. Hamba, ya, kita adalah hambanya Allah yang telah melampaui batas atas diri kalian, ya. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap jiwa mereka, terhadap diri mereka. Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha, kenapa? Karena Allah, innallaha
yaghfiru dzunuba jami'a, karena adalah zat yang bisa mengampuni semua dosa hamba-hambanya. Dia adalah satu-satunya zat yang bisa mengampuni dosa seluruh dosa hamba-hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena dia adalah zat yang maha pemaaf dan juga maha penyayang. Kemudian Allah berikan kepada kita petunjuk, ya, kepada orang yang melampaui batas. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Rabb kalian, pencipta kalian. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kamu kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum Allah datangkan azab kepada kalian. Summa la tunsurun, dan kamu tidak mendapatkan pertolongan. Terkadang ada banyak ya kejadian musibah-musibah yang ada, Masya Allah, kita tidak sadari, ya, datang, sementara kita dalam kelalaian. Ini jangan sampai terjadi, ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah perintah yang turun dari Rabb kalian, ya, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga yang Nabi SAW sunnahkan, ya. Min qabli ayyatikumul azab, sebelum datang azab kepada kalian, baktatan, secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, dan kamu tidak merasakan. Ulama menyebutkan jamaah bahwa yang dimaksudkan azab yang datang secara tiba-tiba adalah kematian. Jangan sampai kematian datang, waliyadzubillah, kita dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebuah penyesalan yang sangat yang kita rasakan. Tapi sekali lagi, mari kita berprasangka kepada Allah dan kita yakin rahmat Allah begitu luas, dan Allah sebutkan sendiri dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 156. Allah katakan, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in," dan rahmatku adalah luas, ya, kepada segala sesuatunya. Begitu luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dan mari kita terus berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita, ya. Jangan pernah kita putus asa. Sampai-sampai Rasulullah pernah berpesan kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum bi husnidzan billah. Ya, sekalipun kalian mau meninggal, tetap berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, ini pesan dari Rasulullah, jangan sampai kalau kita meninggal lalu kita tidak yakin, ya, bahwa Allah akan merahmati kita, Allah akan mengampuni kita dengan segala macam ikhtiar yang kita lalui. Ada sebuah kisah, Masya Allah, ini kisah yang luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seseorang ini digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau masuk ke dalam neraka, ternyata yaltafit, ternyata dia menoleh ke belakang. Lalu Allah bertanya kepada dia, limal tafaita, kenapa engkau berpaling, menoleh, wahai hambaku, ke belakang? Dia mengatakan, ya Rabb, wahai Rabb, ini tidak sesuai dengan apa yang aku prasangkakan kepadamu, ya Rabb. Ya, kejadian ini, ya, tidak seperti yang aku prasangkakan terhadap engkau, ya Rabb, terhadap diriku. Lalu Allah mengatakan kepada hamba tersebut, apa yang kau prasangkakan kepada diriku? Apa yang kamu prasangkakan terhadap aku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, yang aku berprasangka kepadamu adalah bahwa engkau akan merahmati aku. Engkau akan merahmati aku. Ya. Maka Allah mengatakan, sekarang saya rahmati engkau dan sekarang masuklah ke dalam surga. Masya Allah. Masya Allah, sampai di situ. Makanya, mari. Ada beberapa hal-hal yang terkadang di luar praktisi kita dan di akhirat, Masya Allah. Makanya kita sebagai seorang muslim jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Terkadang ada kebaikan yang kita tidak menyangka ternyata itu bisa menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ingat ya tentang hadis tentang keutamaan iman, keutamaan tauhid yang baik, yang lurus, yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada seorang hamba yang sudah diperhadapkan di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan ada 100 bejana, 99 bejana itu, timbangan itu penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Tinggal satu bejana lagi yang menjadi taruhannya. Kalau dia bisa memberikan di situ hal yang bisa memberatkan, maka dia selamat. Kalau tidak, tidak. Maka Allah dengan kemahaadilannya mengatakan kepada hamba tersebut, hal indaka hasanah. Ya. Apakah kamu, wahai hambaku, masih mempunyai kebaikan
yang kamu bisa pertaruhkan untuk menyelamatkan dirimu daripada azab. Ya. Dia mengatakan, la ya Rabb, tidak wahai Rabb. Saya sudah pasrah, saya akan binasa ini, saya akan binasa. Tapi Allah dengan kemahadilan mengatakan, bal indaka wa hasana wahidah. Tapi kamu masih punya satu kebaikan, kata Allah. Ternyata Allah mengeluarkan sebuah bitokoh kartu, ya, yang di situ tertulis kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ternyata kalimat tauhid tersebut, keimanan tersebut, ini masih dimiliki oleh seorang hamba tersebut, dan ditimbang, ini bisa memberatkan dan selamatlah hamba tersebut daripada azabnya. Masya Allah. Ini luar biasanya rahmat Allah SWT bagi hamba-hambanya. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz untuk kisah yang luar biasa. Dan untuk antum semuanya yang lagi serasa dengan kami di Sabua, yang lagi kongko-kongko di Warkop, apa kabar semuanya? Masya Allah. Ya, apa namanya, ngopi ya, ngobrol perkara iman itu. Masya Ya. Allah. Kita tunggu di sini. Insya Allah nanti durasinya agak lumayan sedikit panjang ya. Dan untuk antum semuanya masih tetap serasa dengan kami, tetap stay di Plasma One FM, Antum pe Radio. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. So azan nih ilmi. Marjo Andri, turun pisang bayang Marjo. Oh iya, sama bonceng ya? Iya, pakai set motor, Mar. Itu sampai. Iya. Turun aja, turunnya duluan. Sudulan saya. Oh iya. Tutak bunyi kaki kan. Yo Andri. Nah, kenapa nggak terus? Nanti bisa kah? Iya, ada di Arab itu. Astagfirullah. Oh, ada di doa. Ada di doa. Oh, apa di doa? Kalau doa masuk masjid itu, Allahumma firli dunubi waftafli abwaab rahmatik. Baru masuk dengan kaki kanan. Oh, itu di doa. Iyo, astaga. Tak salah ini. Baru kalau macam doa keluar masjid ada. Ada. Oh, apa di doa? Kalau doa keluar masjid itu, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Baru nggak keluar yang kaki kiri. Oh, begitu di Iyo, doa. begitu orang Arab masuk masjid yang keluar. Terima kasih banyak ini. Parit ya. Oke. Iya, besok ini so tahu berarti. Oh, iya. Besok. Masalahnya saya ini jarang masuk masjid. Nah, itu DP problem. Ya akhi, untuk doa masuk masjid, Allah magfirli dhunubi waftafli abwaab rahmatik. Baru masuk dengan kaki kanan. Kalau doa keluar masjid, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Baru keluar yang kaki kiri. Semoga bermanfaat. Syukron. Pesan sunnah ini dipersembahkan oleh Ikhwah Plasmawan. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-Khaliq made the oceans, rivers, lakes, streams and rain. Bow their waves in pure submission upon the earth to praise his name. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
creature among us, upon the air or in the sea, that does not sing with wonder, praising in community. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي. Baik, masih bersama kami Taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya. Dan Alhamdulillah ini kita sudah masuk di segmen ketiga ini, segmen tanya jawab. Jadi untuk antum semuanya yang sekarang lagi menyimak kami, terima kasih banyak. Yang sudah membagikan juga terima kasih. Dan ada Om Eleng ini wasit terbaik Kabupaten Banggai, terbaik pokoknya. Katanya alhamdulillah dapat pencerahan di malam Jumat. Masya Allah. Ada juga kakak Hertop ini, kakak Herman Tope ini. Masya Allah. Ini tentang ya di salah satu warkop ini kayaknya yang Masya ada Allah. di Kabupaten Banggai lagi Masya Allah. sambil ya ngobrol perkara iman gitu, begitu ya kira-kira ya kakak Herman ya. Masya Allah. Dan tadi ada informasi ada gempa ya, kita belum tahu di mana titiknya dan semoga kita selalu menjaga keselamatan, selalu waspada dengan ada bencana-bencana yang terjadi ya. Baik, ini biasanya begini Ustadz ya. Mohon maaf ini ya sebelum kita ke doa tentang refleksi Ustadznya. Ini akhir tahun ya. Masya Allah. Ini termasuk syirik atau apa ini Ustadz? Masya Allah. Bukan antara Indonesia Thailand yang pakai dukun ya, bukan. Maksudnya yang biasanya kan kalau ada, mohon maaf ini tiba-tiba ada musibah, banyak yang meninggal ya kan, maksudnya memang atau bagaimana ya, maksudnya ada musibah kecelakaan, pokoknya ada saja musibah-musibah itu Ustadz di akhir tahun itu Ustadz. Masya Allah. Pasti kalau orang bilang akhir tahun ini hati-hati begitu Ustadz. Masya Allah. Itu kira-kira bagaimana itu Ustadz? Baik. Tahu Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wa alam sebetulnya artinya kita juga tidak boleh mengkait-kaitkan ya sesuatu tanpa ada dalil tentang hal tersebut ya. Cuma memang wa alam artinya kebanyakan ataupun memang masa-masa yang kita lalui tahun-tahun kemarin memang banyak musibah ya, di akhir tahun banyak musibah ya. Wawalam apakah karena di akhir tahun banyak kemaksiatan terjadi di situ ya, di situ puncak ya, akhir tahun ya, untuk membuka tahun yang baru ya. Terkadang itu banyak hal-hal kemungkaran-kemungkaran terjadi ya, di situ. Dan ini kami saksikan juga di lapangan. Bagaimana minta maaf ini penjualan kondom ini banyak ya, yang di promo dan seterusnya. Jadi ini satu saja contoh dari contoh-contoh yang ada ya. Dan itu mungkin juga dengan asbab itu mendatangkan murka Allah, sehingga mungkin ada petaka musibah yang ada. Makanya disinilah tugas kita bersama, bukan kita merasa diri kita paling baik dan seterusnya, tapi kita saling mengingatkan. Mari kita jaga diri kita jaga anak-anak kita jaga keluarga kita, jangan sampai ikut larut kepada hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin di antara mungkin asbabnya ya.
Tapi bukan jangan sampai tadi ya, dengan firasat bahwa kalau akhir tahun itu banyak bencana musibah atau kematian, lalu kita pasang sesajen misalnya untuk menangkal itu, tolak bala itu, tentunya ini semakin membawa hal yang salah juga. Bukan seperti itu cara solusinya. Artinya bagaimana kita mengisinya dengan semakin menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ada pertanyaan barangkali ini dari Om Usu ini ya. Masya Allah, tabarakallah Om Usu. Buat telepon ini ya, Abu Haula ini. Masya Allah, ini saya lihat dulu, mangkal di WA ya. Oh iya, ada di WA ini Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz Dwi. Apakah Ustaz kalau dalam menyikapi akhir tahun ini kita tidak merayakan tahun baru di luar rumah, tapi biasanya hanya di rumah, namun tidak tidur seperti jam biasanya, misalkan menonton TV, mendengarkan petasan dan lain-lain. Nah, apakah itu termasuk menyerupai suatu kaum? Baik. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Sebetulnya tidak ada istimewa sebenarnya daripada tahun baru. Dia sama dengan tahun-tahun yang lainnya juga. Ya, jangankan tahun baru Masehi ya, tahun baru Islam pun kita juga tidak juga ada perintah untuk kita merayakan dan seterusnya. Tentunya artinya kalau kita tidak ada kepentingan yang mendesak dan seterusnya, tidak harus kita ingin bergadang, tidur lebih cepat lebih bagus ya, lebih cepat bagus agar kita cepat bangun ya. Cepat bangun juga supaya kita semakin cepat untuk melakukan ketaatan ya. Jadi intinya isi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif, yang baik ya, jangan hal-hal yang bernuansa kesia-siaan ya, hal-hal yang melalaikan. Ini sebetulnya secara umum seperti itu saja sih ya pesan kami secara umum. Jadi silahkanlah kita memilih diri kita sudah Allah berikan bekal akal dan bekal panduan agama kita, makanya silahkan kita memfilter itu semua, mana yang baik kita ambil, mana yang tidak ya kita singkirkan dulu. Ini mungkin alam. Baik Ustaz, nah ini banyak ini kalau yang begini Ustaz ya. Terima kasih banyak ini Abu Haula, Abu Haula ya. Haula. Dan Ustaz ini berhubung ini Sabua di sini Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Nah Sabua ini ada di ketinggian puncak. Nah kan biasa itu Ustaz kalau perpindahan ini ya kan, K2022 itu banyak sekali api di langit kan, maksudnya terang lah gitu kan, maksudnya banyak petasan. Nah ini terang lihat begitu, maksudnya kita melihat dan kita menikmati gitu, menikmati pesta kembang api, ledakan petasan dan sebagainya itu Ustaz. Nah kira-kira dari keterangan sendiri itu bagaimana Ustaz? Ya, satu sisi sebetulnya artinya satu sisi jangan sampai ya kita bagian daripada orang-orang yang berkontribusi dalam artian kita membeli barang tersebut ya, sampai kita mengeluarkan harta dan seterusnya untuk itu. Tentunya ini termasuk menghambur-hamburkan harta yang tidak berfaedah ya. Ini termasuk itu idaatul mal kata Rasulullah. Ini hal yang dilarang dalam agama kita, menghamburkan harta yang tidak ada faedahnya. Tentunya seorang muslim lebih berpikir ke situ. Dan kalau mungkin sekedar lihat dan seterusnya ya, artinya tapi jangan sampai artinya menimbulkan ketakjubkan ya dalam hati kita, terlalu gimana bahagia yang berlebihan bagaimana, artinya biasa saja. Artinya itu pun sebetulnya kalau kita lihat memang dalam syariat kita juga ini menyerupai tasyabuh kepada kebiasaan orang-orang Majusi ya, di mana mereka mempunyai ibadah pengagungan kepada api ya, kepada api ya, dan ini juga sedikit nyerempet ke situ sebetulnya, nyerempet ke situ mereka membanggakan, mengagung-agungkan sosok api di situ. Nah, muslim dilarang untuk tasyabuh memang, termasuk juga kita dilarang tasyabuh kepada kebiasaannya orang-orang Yahudi dengan trompet misalnya. Karena kita dilarang juga bertasyabuh kepada kebiasaan orang Nasrani dengan loncengnya misalnya. Nah, atau atribut Nasara dan seterusnya. Tentunya di sini yang kita harapkan kepada kita sebagai pribadi muslim dan muslimah harus mempunyai izzah, mempunyai jati diri yang harus dia pegang. Di mana dia berada silahkan dia bergaul, tapi dia punya identitas yang dia harus tetap jaga, jangan sampai dia ikut-ikutan seperti itu. Wallahu a'lam.
Baik Ustadz, ini masih banyak ini pertanyaan tentang ini Ustadz. Yang saya tahu ada satu Ustadz bilang kalau kan kita berawal dari Januari sampai Desember itu 12 bulan ya dalam setahun. Nah Desember itu ujung dari akhir tahun. Nah ternyata ada di bahasa-bahasa kalau tidak salah bahasa Yunani atau apa ya, kayak November itu Novum. Nah Novum katanya itu angka 9, maksudnya bulan 9 kalau. Sedangkan November itu di bulan 11 gitu. November di bulan 9. Terus juga Desember itu di bulan 10. Terus Januari berarti bulan 11. Februari bulan 12 gitu. Nah, kembali lagi ke bulan 1 berarti maksudnya di Maret ya. Itu Ustaz. Kalau bahasa tentang bahasa itu bahasa Yunani atau Sanskerta pokoknya bahasa begitu katanya. Kalau Novum itu November, Novum itu 9. Dari 9. Tapi baru di sini kan bulan 11 kan? Iya. Jadi 11 gitu. Dan tidak tahu itu ya. Kenapa maksudnya bisa begitu? Iya. Kenapa satunya jadi Januari? Gitu. Tapi ya sudahlah itu urusan mereka. Terang tidak tahu kan. Jadi iya. Sama dulu kan kalau Islam kan gitu kan awalnya dikhilafkan mana yang pertama ini kita mau jadikan sebagai bulan yang pertama pada Hijriah kan? Iya. Apakah bulan Ramadan? Bulan turunnya Al-Qur'an atau Rabiul Awal tentang Rasulullah lahir atau bulan Hijrah. Nah, ternyata mereka musyawarah para sahabat untuk yang pertama adalah bulan Muharram. Tempat mana awal kali hijrah gitu. Gitu mereka begitu kesepakatan mereka. Mungkin mereka itu bersepakat juga. Iya kayaknya. Bersepakat tapi salah angka ya kan? Iya. Kita tahu ya, tapi itu nanti dilihat bisa dibuka di YouTube, bisa dipelajari lagi. Saya juga baru dapat ternyata makanya kita juga masuk di usia yang anak 9 tahun, anak Novum gitu kan. Jadi makanya kemarin itu kita tulis Novum Blasmawan. Oh gitu. Gitu kan. Tapi bikin ulang tahun juga. Sebentar ya. Masya Allah, tabarakallah. Syukuran ya. Sama saja ya Ustaz ya, atau gimana ya Ustaz? Beda ya? Syukuran lebih bersyukur saja. Bersyukur saja ya. Tapi syukuran tidak bikin acara ya Ustaz ya. Baik, kita masih lanjut lagi Ustaz ya, apa nih ya Ustaz ya? Agak. Tapi jangan pulang lama ya karena baik. Dan ini Ustaz tentang doa untuk refleksi kita, entah kita istiqomah lagi gitu ya, kita menghadapi semangat baru walaupun terong tahu ya TW1 nanti bulan Masya Allah, ini bulan depan ini Januari Februari coba curhat ini Ustaz ya. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya agak siksa ini. Masya Allah. Tapi santai saja ya pokoknya. So, ada ya ini ya mungkin itu ya yang kita ingatkan di akhir-akhir tahun, jangan terlalu loyal ya atau apa ya royal gitu kan. Karena lama kalau orang TW1 lama. Allah Akbar, tabarakallah. Nah itu ya, itu juga penting juga Ustaz ya. Atau gimana Ustaz ya? Manajemen ya. Manajemen itu keuangan, keluarga. Ya, harus. Masya Allah, tabarakallah. Iya, kadang-kadang itu jadi persoalan. Nah, ini ada fenomena Ustaz tentang satu film sinetron yang ada di layar TV gitu ya. Ustaz mungkin tahu ya tentang film ini. Nggak tahu. Layangan Putus Ustaz. Ini lagi heboh Ustaz. Masya Allah ya. Ini istri-istri lagi. Iya, sempat dengar juga. Tapi nggak nonton sih, cuma dengar. Ya bagaimana? Saya juga Ustaz cuma dengar juga nih Ustaz. Kira-kira Ustaz kapan dia tamat itu film maksudnya? Oh ada filmnya. Kan ada per episode ya Ustaz ini ya. Kenapa refleksi akhir tahun bahas ini gitu ya? Oh gitu. Layangan Putus. Tapi setidaknya dengan adanya film itu, dan itu kayaknya tentang hubungan yang tidak semestinya Ustaz ya. Maksudnya sudah ada berkeluarga dan ada selingkuhan gitu kan. Nah itu. Iya. Ibu-ibu Indonesia memang kalau yang seperti itu memang terbaik mereka itu kan. Memang Bu, dan viral Ustaz. Masya Allah. Filmnya, sinetronnya. Sinetron tapi bisa ya dorong sebayangkan kalau dong suami Ustaz yang
seperti itu. Yang jadi Aris begitu kan. Kan nama yang lakon ini namanya Aris gitu. Nah, Ustadz ini di akhir tahun ini Ustadz. Barangkali ada doa. Itu suami yang baik atau tidak maksudnya? Aris itu. Dia selingkuh. Maksudnya selingkuh Iya. berarti tidak. Iya, baik juga kayaknya. Oh gitu. Oh gitu. Iya Ustadz. Terus apa yang saya tanyain Ustadz ya? Itu tentang Iya. kan kebanyakan ini ya. Siap. Akhir tahun ini banyak yang ajaib lah pokoknya Ustadz. Apalagi Ya. Jadi baik. Tangkap enggak? ya tanggapan. Mau ditangkapin enggak? Boleh Ustadz. Orang Ya. Ustadz itu bagaimana untuk Ya, fenomena film ini di akhir Baik, tahun? bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, sebetulnya ini juga sempat kami sebenarnya nggak tahu masalah ini. Tiba-tiba ada teman sampaikan begitu kan. Ya, intinya ada fenomena ini jadi viral gitu kan. Karena ada sosok yang ya dia selingkuh tanpa sepengetahuan yang pertama gitu kan. Akhirnya ditahu dan akhirnya putus. Katanya dia minta diceraikan gitu kan. Nah, ala kulli hal di sini sebetulnya yang kita mau jadikan pelajaran bahwa mari kita sebagai orang tua dan orang yang sudah berkeluarga untuk mari kita syukur nikmat pasangan kita. Ya, apapun kelebihan dan kekurangan pasangan kita itulah adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, harus kita jaga. Bagi ibu-ibu, jaga baik-baik istri, suami. Jaga baik-baik suami, layani, berikan servis yang terbaik sehingga dia biarlah mungkin banyak wanita-wanita cantik di sana yang mungkin lebih cantik daripada ibu atau kita para istri. Tapi bagi dia hanya wanita soleh yang ada pada istrinya yang membedakan dia dengan yang lainnya. Sehingga walaupun banyak wanita-wanita yang lain, dia akan tergoda karena ada wanita spesial di rumahnya yang soleha, yang dia kagumi, Begitu juga para suami juga, masya Allah ya. Walaupun di sana banyak laki-laki yang lain yang mungkin lebih ganteng, lebih punya dan seterusnya, suami Anda adalah laki-laki yang soleh dan dia halal bagi Anda, lebih halal ya alhamdulillah bagi Anda. Itu harus kalian kita jaga baik-baik ya, jaga baik-baik dan kita syukuri. Dan kalau kita bersyukur atas nikmat yang sekarang kita miliki, Allah akan tambah nikmat dan kebahagiaan tambahan setelah itu. Nah, ini yang perlu untuk kita sama-sama, jangan kita malah mengikut begitu baru kita mau ikut dan seterusnya, tidak. Yang baik dan kami sebetulnya lebih sarankan jangan kita suka nonton sinetron sebetulnya, karena tidak banyak-banyak mendidik, mendingan ya sibukkan diri kita untuk banyak mengkaji ilmu syar'i dan seterusnya, atau nonton TV-TV yang memang bermanfaat ya, kajian-kajian dan seterusnya yang sehingga bisa menambah iman kita. Intinya kita berharap bahwa apa yang kita saksikan itu bisa menambah ilmu kita, bisa menambah iman kita, dan ketika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harapan kita seperti itu. Jangan sampai tontonan yang kita tonton ini semakin menjauhkan kita dari pencipta kita. Ini harapan kita seperti itu. Oh alam. Baik, terima kasih banyak ini tanggapannya. Akhirnya bisa terjawab ya, saudara. Ini langsung viral kita di sini ya, karena bahas layangan embang ya. Masya Allah. Ya itu Ustaz, fenomena sekali Ustaz tentang itu Ustaz, masya Allah. Itu termasuk refleksi juga kita sebagai pasangan suami istri ya Ustaz ya. Masya Allah. Pokoknya semua ini harus direfleksi juga Ustaz. Ya, iman kita, ya Masya kan, Allah. keluarga kita, terus orang-orang di sekitar kita. Masya Allah. Nah ini ada tidak doa terakhir. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, jadi doa yang mungkin kita pasang atau kita baca di samping doa-doa yang banyak juga yang Rasul ajarkan adalah diantaranya terutama menghadapi bagaimana kehidupan yang penuh dengan fitnah yang menyambar-nyambar ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa Allahumma ja'alil dunya, Allahumma ja'al ad-dunya, ya Allah jadikanlah dunia ini yang sekarang kita hidup di atasnya ziyadatan li fi kulli khair, merupakan tempat di mana saya bisa menambah kebaikan. Kita minta sama Allah semoga nikmat kita masih hidup di dunia ini adalah nikmat yang kita bisa pergunakan untuk terus berbuat kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah ya Allah kematian adalah saat di mana saya berhenti dari
berbuat keburukan. Nah, ini doa yang singkat yang Rasul ajarkan kepada kita. Semoga Allah ketika masih memberikan kepada kita nikmat usia ini, nikmat umur ini, nikmat masa muda ini, kesehatan, kesempatan, kita terus bisa berkarya, terus kita bisa berbuat kebaikan dan seterusnya, sehingga ya kalaupun nanti kita meninggal, ya tidak hanya keluarga kita yang menangisi ya, atau teman-teman kita, tapi bumi dan langit juga akan menangisi kita. Masya Allah. Itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa ternyata langit bisa menangis, bumi bisa menangis ketika meninggalkan orang-orang yang soleh. Mereka meninggal, mereka menangis, ya. Dimana bumi merasakan, dimanapun dia berada, dia sedang berbuat kebaikan. Setiap langkah, setiap tempat di mana dia berada, di situ dia mengisi kebaikan di situ. Dia sedih, sosok seperti itu tidak ada lagi, dan seterusnya. Ya, dan inilah kematian yang dirindukan, yang kita berharap seperti itu. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kematian kita adalah kematian yang baik, yang membuat orang-orang di sekitar kita ya tidak ada yang kita lukai. Harapan kita seperti itu, harapan kita seperti itu, dan kita bisa meninggalkan kebaikan. Makanya seorang syekh memberikan kepada kita nasihat, utruk atharon qabla rihalika, ya, tinggalkanlah bekas-bekas kebaikan sebelum Anda meninggalkan dunia yang fana ini. Jangan tinggalkan bekas-bekas keburukan di dunia yang fana ini. Wallah. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasannya dan jawabannya, maksudnya ya, sama ya Ustadz ya. Itu mungkin kita selesaikan saja untuk sesi tanya jawab. Sebenarnya masih panjang ini Ustadz, karena kita memasuki tinggal berapa hari ini Ustadz? Ini tanggal 30. Besok 1 hari. Tinggal 1 hari Ustadz kita gitu kan. Dan ini untuk terakhir Ustadz, ini mencegah itu ya, maksudnya mangkali ada mungkin masuk nanti di kesimpulan Ustadz ya. Sekedar juga untuk mengingatkan untuk kita semuanya bagi umat muslim ya. Masya Allah. Untuk besok ya, besok malam yang akan banyak, pokoknya luar biasa pokoknya ya. Tapi iya, kita dapat informasi ada himbauan dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai, dari pemerintah kabupaten, kalau ada himbauan dan itu sudah dibacakan di masjid-masjid untuk sekedar mengurangi kumpul aktivitas karena lagi ya. Itu ada himbauan dari Bupati Banggai ya. Dan untuk apa namanya, akhir tahun ini gitu. Betul. Jadi apa salahnya kalau kita mengikuti himbauan dari pemerintah daerah, seperti itu kira-kira ya. Betul. Dan kita cukupkan sampai di sini untuk sesi tanya jawab. Kita break dulu sejenak. Tetap satu rasa di Blast Mawon FM, Antum Peradio. Masya Allah. دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة ويا الشهادتان كعيدة إيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة. Our guide is the Quran, our religion is Islam. Manado, nggak di dalam. Manado Kenapa tuh Ngi? Sumpah bukir saya. Ya Gantian dulu. Masuk Jun. Masuk Jun. Oh iya. Susah rapi nih. Sakit sampai perut tadi, Bes. Astagfirullah. Kenapa, Manado? Antum di kamar mandi jangan baca cerita, apalagi menyanyi. Itu udah pertama, nggak masuk kamar mandi, nggak baca doa. Oh, bagaimana doa itu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh, begitu Cuma pendek dari doa itu. Oh iya, sudah. Baru kalau doa keluar WC ada? Tunggu dulu. Habis nggak baca doa masuk WC, nggak masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Oh, begitu Kalau mau keluar WC bagaimana itu? Kalau mau keluar WC, nggak buka pintu kamar mandi, keluar dengan kaki kanan. Oh, begitu Baru baca DP doa. Apa DP doa? Ya ampun, gampang sekali DP doa ini masuk ke kamar dengan. Apa itu DP doa?
Gufronaka. Oh, gufronaka. Oh ya sudah. Pendek sekali doa itu Mas antum tidak mudah hafal ya. The grace of faith and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. Kalau antum ke kamar mandi, jangan lupa baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan masuk didahului dengan kaki kiri. Pada saat keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan, bacalah Gufronaka. Semoga bermanfaat. Pesan sunnah ini dipersembahkan oleh Ikhwa Lesmawan. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah, where the call is to Allah. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دار مرحبا يا خير دار. Oh, you who are raised amongst us, coming with a word to be obeyed, you have brought to the city nobleness. Welcome, best scholar to God's way. Welcome, best scholar to God's way. Baik, masih bersama kami taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Dan masih bersama dengan Al-Ustadz Dwi Hudoyono SHLC Hafizullah Ta'ala. Baik, kita langsung saja mendengarkan kesimpulan kita tentang tema kita, tentang refleksi akhir tahun. Sekedar juga Ustadz akan mengingatkan kita semua ya, baik pribadi beliau dan juga untuk kita semua, apalagi kita menghadapi besok malam dan besok hari-hari selanjutnya ya. Dan untuk itu kita persilahkan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jadi sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, pemilik kita dan pencipta kita, sangat bergembira kepada hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya dan bertobat kepadanya. Diibaratkan dalam sebuah hadis Bukhari tentang gambaran bagaimana kebahagiaan Allah lebih daripada orang ini, yaitu digambarkan ada seseorang yang melakukan safar di tengah padang pasir yang membawa bekalnya. Ketika itu dia istirahat, ternyata setelah dia bangun, bekal yang dia bawa, kendaraan yang dia bawa ternyata sudah hilang dari pandangannya. Begitu buyarnya dia dan khawatirnya dia, perjalanan masih panjang, sedangkan tidak ada bekal kendaraan yang dia bisa tunggangi. Dia sudah berangan-angan pasti kematian dia akan dapatkan. Tapi tiba-tiba muncullah kendaraan dan bekal yang dia bawa. Begitu bahagianya dia sampai-sampai dia mengatakan, memuji Allah dengan pujian yang salah. Ya Rob, anta abdi wa ana rabbi. Ya Rob, engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku lebih bahagia daripada hamba ini yang menemukan perbekalannya, kendaraannya tersebut kepada hamba yang kembali kepadaku. Mari kami berharap kepada kita teman-teman sekalian dan rahmat Allah, tutup akhir tahun kita dengan kebaikan-kebaikan, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, jangan malah kita isi dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang tidak bisa kita pungkiri bersama bahwa karena di tubuh kita Allah anugerahkan syahwat ya, dan juga di sekeliling kita juga ada syaitan yang senantiasa menggoda kita, mengajak kita dan memberikan bisikan-bisikan kita hal yang tidak baik, sebelah depan, belakang, kanan, kiri, baik itu syaitan manusia ataupun syaitan dari jin.
Dan ini perlu untuk kita sama-sama waspadai bersama. Mari kita banyak berdoa kepada Allah, banyak mencari teman-teman yang soleh, yang baik, dan sibukkan diri kita untuk hal-hal yang baik, ya, sehingga tidak terseret kepada hal-hal yang tidak baik. Ada dalam Al-Quran surat Ibrahim, ya, mungkin kalau kita mendengarkan khutbah manusia, khutbah ustadz atau syekh, ini biasa. Di surat Ibrahim disebutkan setan berkhutbah. Bayangkan, setan itu berkhutbah. Bayangkan, dia mendeklarasikan, berpidato di situ. Dan pidatonya setan Allah abadikan dalam Al-Quran, ya. Apa yang dia ucapkan dalam surat Ibrahim ayat 22? Wa qala syaitan lama qudiyal amru inna wa wa'adakum wa'adal haq. Kata setan kepada penduduk yang masuk di neraka. Jadi yang sama-sama masuk neraka bersama dia. Dia mengatakan, setelah Allah telah tetapkan keputusannya kepada kalian, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang mempunyai janji, dan Allah adalah zat yang memenuhi janjinya, dan janji Allah adalah benar. Allah adalah zat yang berjanji, dan janji adalah janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga punya janji, kata setan, tapi saya menyelisih janjiku, kata setan kepada orang-orang yang masuk neraka bersama dia. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku sekali lagi tidak mempunyai kekuatan untuk membantu kalian, menyelamatkan kalian daripada azab Allah. Illa an da'atukum fastajabtum li. Kemampuan saya kepada kalian dulu di dunia hanya cuma mengajak saja, membisikkan saja, menyerukan saja. Tapi kamu ikut dengan seruan saya, kata setan kepada mereka-mereka yang sudah masuk neraka bersama dia, ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu celah saya, kata setan, tapi celalah diri kamu sendiri. Saya berlepas diri. Masya Allah. Ini khutbah setan nanti di akhirat kepada mereka-mereka yang ikut seruannya. Jadi memang begitu. Bisikan-bisikan yang indah, ya, tentang kemaksiatan, kelezatan, berbuat maksiat dan seterusnya, ini ada, pasti ada sekitar kita, ya. Maka jangan kita terpengaruh, ya. Jangan kita terpengaruh, jangan kita ikuti. Baca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, tahan diri kita. Makanya kami mengajak kepada teman sekalian, mendingan kita di rumah saja, ya. Tahun baru di rumah saja, tidak perlu kita keluyuran ke sana kemari, ya. Dan kami berpesan kepada kita semua sebagaimana pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada kita semua umat Muhammad. Beliau mengatakan, irtahlatid dunya mudbiratan. Dunia datang, ya. Kita lahir di dunia ini sepertinya untuk meninggalkan dunia. Wartahalil akhirah muqbilatan. Dan akhirat datang akan menjemput kita. Walikulli minhuma banin. Dan setiap keduanya itu ada anak-anak, ya. Ada anak dunia, anak akhirat. Kata beliau, kun abna'il akhirah wala takun abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Fa'inal yaum, karena sekarang ini di dunia amalun wal hisab, tempat untuk kita beramal, tempat kita berbuat kebaikan, menanam kebaikan, bukan tempat penghisapan, bukan tempat perhitungan. Wal ghadan, dan nanti di akhirat hisabun wala amalan, tempat untuk kita dihisab, diperhitungkan, bukan ada lagi kesempatan kita untuk beramal. Maka mari kami mengajak kepada diri kami dan kita semua, mumpung kesempatan kita masih bisa beramal kebaikan, silahkan beramal kebaikan. Dan mari kita banyak beristighfar kepada Allah, ya. Istighfar yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk kita senantiasa baca di waktu pagi dan petang. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kita baca, ya, jangan sampai kita luput. Setiap hari kita baca di waktu pagi dan petang tentang pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hambanya, kita adalah ciptaannya, dan kita dalam perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk memenuhi janji kita kepada Allah semampu kita. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang kita lakukan, dan kita mengakui juga di hadapan Allah bahwa begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita juga mengakui betapa banyak khilaf, dosa, maksiat yang kita telah lakukan. Dan kita minta ampun kepada Allah, karena kita tahu hanya Allah lah zat yang bisa memberikan ampunan kita, memberikan pengampunan atas segala kesalahan-kesalahan kita. Maka
sekali lagi, mari jadilah orang-orang yang terbaik, ya, yang sebagaimana yang Rasulullah pernah sampaikan kepada kita, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umuruhu wa hasuna amalu, orang yang diberikan kesempatan umur yang panjang, ya, yang baik amalannya. Inilah sebaik-baik manusia, kata Rasulullah. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah man tala umuruhu wa sa'amalu, tapi buruk amalannya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah, umur yang merupakan modal yang besar dari Allah, kesempatan kita menikmati pergantian tahun dan atau berjalannya waktu ini, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, ya, tidak malah semakin banyak keburukan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih banyak untuk kesimpulan kita pekan ini, ya. Alhamdulillah akhirnya kita mendengarkan refleksi akhir tahun ini. Semoga kita bisa mengambil faedahnya, dan kepada Al-Ustadz kami mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan, dan semoga masih tetap diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan kami lagi. Baik, untuk antum semuanya, itulah taklim di Sabua kita di penutup akhir tahun ini, ya. Setelah kita hampir setahun nih Ustadz, ya. Insya Allah bisa menemani antum semuanya, bisa saling mengingatkan, dan bisa kita memetik faedah dari tema-tema kami setiap pekan. Dan insya Allah untuk tahun 2022 nanti, insya Allah kita coba kembali lebih fresh lagi, ada sesuatu yang mungkin berbeda lagi, ya, tapi dengan intinya sekadar mengingatkan, ya Ustadz, ya. Kita kalau ambil mungkin yang lagi booming, mungkin layangan putus, ya kita buat temanya gitu kan. Atau apalagi yang lagi viral ini, ya, layangan vaksin barangkali ya, lagi wah ini harus dikejar, ya, itu kan. Jadi mungkin dengan adanya fenomena-fenomena itu yang mungkin kita coba untuk masuk di situ, ya Ustadz, ya. Seperti itu kira-kira, ya. Baik, kita akhiri untuk taklim di Sabua ini. Semoga dengan refleksi kita ini, apapun yang kita sudah lakukan, ya, yang kita perbuat, semoga bisa mengambil bisa mendapatkan amal ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan yang kurang berkenan, ya, mohon maaf, mohon dimaafkan. Yang kurang baik, ya, mohon maaf atas semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين